Perkenalkan, nama saya Kevin Katsuradani Sitanggang dengan NIM 135192116. Saya akan menjelaskan beberapa poin yang bisa saya dapatkan dengan membaca buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Jadi tampak bukunya seperti ini, dengan penulisnya itu Dale Carnegie. Oke, jadi poin yang pertama yang saya dapat itu kubur bumerang. Jadi kita itu gak seharusnya mengkritik orang gitu. Jangan suka mengkritik orang gitu. Karena kita perlu menyadari bahwa bagaimanapun bentuk kritiknya, pasti ada tekanan yang terbentuk. Orang lain pasti merasa tidak nyaman terhadap kita, bakal takut jika mengatakan pendapatnya kepada kita. Apalagi kalau pada akhirnya kritik itu jadi bumerang. Nah, kritik-kritik yang terjangkau oleh publik biasanya akan mendapatkan bumerang. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita mengupload suatu pendapat kita ke sosial media, pendapat itu bakal mudah sekali disangkal oleh orang lain karena orang lain tidak secara langsung bisa mendapatkan banyak referensi untuk menyangkal, bisa berpikir lebih baik lagi. Jadi jangan sampai memberikan pendapat yang tidak valid dan berdasarkan pendapat kita dalam media seperti sosial media begitu. Banyak orang yang akan bersikap defensif, skeptis akan segala hal yang kita katakan. Begitu. Untuk poin yang kedua, bersudut pandang jelas. Jadi kita seharusnya memiliki sudut pandang jelas. Jadilah orang yang bersudut pandang jelas. Orang yang bersudut pandang jelas ini cenderung dapat diandalkan. Orang lain bakal senang dengan kita, bisa mempercayai kita, dan kita dipercaya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab begitu. Orang orang saat ini bangga atas kemalasannya. Jadi orang-orang saat ini itu uh, terlalu senang kayak menunjukkan, misalnya dalam suatu kasus kayak orang itu uh, bangga dengan tidak mengerjakan tugas tepat waktu atau mengejar deadline, kayak tidak tidak suportif. Jadi uh, orang-orang seperti ini itu biasanya tidak mudah dipercaya oleh orang lain, nggak bisa diandalkan oleh orang begitu. Jadi untuk poin yang ketiga itu aware terhadap perilaku kita di dua arah. Jadi kita harus perhatikan perilaku kita gitu. Untuk mendapatkan perhatian orang itu butuh dua hal, yaitu bagaimana kita mengatur perilaku kita ke orang lain. Jadi kita harus menunjukkan perlakuan kita terhadap orang lain, bagaimana kita nge-treat orang lain gitu dengan baik gitu. Jangan sampai orang lain kesal dengan kita. Dan kita juga perlu membentuk citra kita yang bertanggung jawab kepada orang lain. Jadi dari perilaku kita, cara tidak langsung tanpa harus berhubungan dengan orang lain, jadi kita bisa menunjukkan citra kita dengan bagaimana kita bekerja. Jadi ketika orang melihat kita itu bagaimana perilaku kita, secara tidak langsung tanpa harus terlibat terhadap orang tersebut. Jadi orang lain melihat kita bahwa kita itu orang yang bisa dipercaya dan bisa bertanggung jawab. Untuk poin yang keempat, jadi ada refleksi diri. Dari refleksi diri saya itu hal nyata yang diinformasikan buku ini yang saya alami itu adalah masalah mengeluh. Buku ini secara terus-menerus menekankan bahwa mengeluh itu membuat orang tidak nyaman dengan kita, membuat orang lain memandang kita itu sulit untuk dipercaya atas kesalahan yang pernah orang tersebut lakukan. Sebelumnya saya tidak pernah menyadari bahwa mengeluh itu buruk gitu. Yang saya pandang itu adalah mengeluh berarti kita bisa menilai sesuatu itu salah atau benar dengan baik gitu. Kita bisa realistis, kita bisa menilai dengan baik, dan kita memiliki kecerdasan yang baik. Tetapi salah, hal ini yang baru saya sadari bahwa saya banyak mengeluh dan dampaknya juga saya rasakan bahwa teman-teman saya juga kayak terkadang kurang nyaman. Nah, untuk poin yang keempat yang saya dapatkan itu, kelima itu, keempat, fokus pada kemurahan hati dan sikap merendahkan diri. Jadi, kepandaian kita membujuk lewat kata-kata itu tidak begitu dibutuhkan untuk mendapatkan teman dan mempengaruhi orang lain pada saat ini. Tetapi kefasihan lidah yang bersahaja dan kemurahan hati dan sikap merendahkan diri lah yang akan memikat perhatian orang lain.
Nah ini juga yang saya sadari gitu. Saya terlalu banyak menilai bahwa orang lain itu bakal memiliki pandangan yang baik kepada saya, bisa uh, berpikir bahwa orang lain percaya ketika kita bisa mengatakan sesuatu kata yang indah gitu. Kita bisa berpikir uh, kata-kata, merangkai kata-kata kita seindah mungkin sehingga orang lain terkesan dengan kita. Tapi ternyata dalam bersikap, dalam berkomunikasi dengan orang lain itu bukan intinya gitu. Yang intinya itu bagaimana kita menunjukkan kemurahan hati kita, bahwa kita merendah merendahkan diri kepada mereka sehingga mereka nyaman kepada kita, bahwa kita terlihat memiliki pribadi yang positif gitu. Oke, jadi untuk poin yang keenam, kita seharusnya memberikan apresiasi yang jujur dan tulus kepada orang lain. Nah, semua orang itu pasti tentunya senang diapresiasi, senang dipuji. Nah, apresiasi yang kita lontarkan kepada orang lain itu membuat orang tersebut nyaman terhadap kita dan merasa dihargai. Ya, tentu setiap orang pasti senang senang diapresiasi, kita merasa nyaman, dan ketika kita bisa mengapresiasi dengan jujur, mereka bakal sering datang kepada kita, menanyakan kita pendapat kita. Uh, dari hal tersebut pasti kita bisa menilai bahwa orang itu nyaman kepada kita. Nah, kata-kata bijak yang bisa saya dapatkan dari buku itu, uh, kau akan dihakimi dengan caramu menghakimi orang lain. Kau akan dinilai sesuai dengan standar yang kau gunakan saat menilai orang lain. Nah, ketika kita menghakimi orang lain dengan bagaimana kita menghakimi orang lain, kita tidak bisa dari lebih dari apa yang bagaimana kita memperlakukan orang lain gitu. Jadi bagaimana kita nge-treat orang lain, ya gitu yang bakal kita terima. Ya, poin yang ketujuh itu, kita harus memahami kondisi orang lain. Saat kita memperlakukan seseorang sesuai dengan seperti apa dirinya, kita menjadikannya lebih buruk dibandingkan dirinya saat ini. Jadi maksudnya itu, kita tidak seharusnya kayak mengatakan bahwa ketika orang lain merasa tertekan gitu, bahwa mereka menganggap bahwa dirinya itu rendah, tidak bisa diandalkan. Posisi kita saat itu seharusnya tidak menganggap, tidak tidak butuh realistis, walaupun misalnya orang tersebut itu memang kurang kurang berpartisipasi, tapi ketika mereka mengeluh terhadap hal tersebut, kita seharusnya tidak berkata seperti itu. Justru sebaliknya, kita harus memotivasi, mengatakan bahwa sebenarnya dia itu penting. Sebenarnya kau itu bagus begitu. Jika kita memperlakukannya seakan-akan dia sudah mencapai potensinya, kita menjadikan di dirinya yang seharusnya. Nah, dia itu bakal menganggap bahwa ketika kita menganggap bahwa sebenarnya dia dia itu pintar, maka dia itu bakal menganggap dia itu bisa gitu menghadapinya. Nah, itu kayak kita mensuggest uh, pikiran orang lain gitu. Lebih baik memberikan penguatan bahwa diri orang tersebut bisa daripada mengintrospeksi kesalahannya. Itu tadi, kita tidak seharusnya melontarkan, uh, malah memperkuat masalah dia ketika dia lagi menganggap dirinya seburuk itu. Kita seharusnya tidak mengintrospeksi kesalahannya. Hal tersebut tentunya hanya mengundang luka dan membuat orang tersebut semakin menyadari bahwa itulah dirinya yang tidak dapat diubah dengan kekurangannya itu. Nah, ini ada kata-kata terkadang menegaskan kebaikan dalam diri orang lain, itu berarti mengingatkan diri kita bahwa kebaikan itu ada di dalam diri orang lain gitu. Kata-kata bijak yang bisa saya dapatkan dari buku itu ada juga, manusia itu bukan sesuatu hal yang dibentuk, tetapi diyakinkan bahwa setiap pilihannya itu bisa membuahkan sesuatu yang maksimal. Kita harus percaya bahwa setiap orang itu dilahirkan sudah punya batin dan pikiran yang telah diarahkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa uh, mengarahkan keinginannya. Kita harus membiarkan dia terbuka, membuka dalamnya, karena sebenarnya orang lain itu punya minatnya masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Kita punya arahnya masing-masing dari lahir yang kita percayai gitu. Jadi seharusnya kita, kalau misalnya orang lain itu punya
memilih untuk melakukan sesuatu, misalnya memilih untuk menjadi polisi daripada menjadi dokter, seharusnya kita mendukung, tidak memaksakan keinginan kita. Begitu juga hal tersebut seharusnya yang bisa dipahami oleh orang tua zaman sekarang ya, bahwa tidak bisa memaksakan, karena ketika kita sebenarnya meyakinkan dia bahwa dia itu bisa melakukan hal tersebut, misalnya dia dengan jadi polisi dia bakal pasti menjadi orang hebat, nah dia bakal hebat melebihi potensinya dan ha, batasan apa melebihi apa yang bisa kita dapatkan saat itu gitu. Bisa jadi dia bakal menjadi dirinya yang lebih baik lagi setelah kita mengeluarkan kata-kata positif itu gitu. Nah, yang ke-8 itu ada peka terhadap orang lain. Jadi mendengarkan keinginan orang dan memenuhi apa yang benar-benar dia inginkan. Ya, bisa menarik perhatian orang tersebut. Dalam konteks berdebat, kita bisa memperbesar katakanlah peluang untuk mendapatkan perhatian orang lain dengan cara mendengarkan apa yang mereka inginkan sekaligus menunjukkan kemahiran kita melalui pengetahuan-pengetahuan kita. Nah, jadi di sini kita artinya bisa memahami gimana keadaan orang lain gitu. Ketika kita bisa memahami bagaimana apa yang dirasakan orang lain, itu kita bisa mendapatkan perhatiannya. Kita ketika orang lain tidak mengungkapkannya secara langsung, tetapi kita bisa memprediksi bagaimana perasaan orang lain pada saat itu, maka ketika kita nge-spill bahwa mengatakan bahwa dia lagi seperti itu, mah dia bakal merasa wah, bisa memahami kondisinya bahwa dia ternyata ternyata cukup perhatian terhadap orang tersebut. Nah, apalagi kalau kita menunjukkan kemahiran kita melalui pengetahuan-pengetahuan kita. Nah, ketika kita memberikan pendapat kepada orang lain gitu, kita memberikan masukan-masukan yang bagus gitu, dia bakal tersentuh. Nah, itu yang namakan double shot. Selain kita menyentuh keinginan inti orang lain, kita juga menunjukkan bahwa kita bisa diandalkan. Kita bisa memberikan masukan atau bantuan kepada orang tersebut. Tentunya itu bakal menjadi 2 kali lipat dari orang lain, bakal 2 kali lipat lebih percaya pada saat itu kepada kita. Nah, selanjutnya itu dari buku ini How to Win Friends and Influence People, itu ada 6 cara juga yang membahas 6 cara untuk memberikan kesan yang bertahan lama. Maksudnya ketika memberikan kesan terbaik kita, memberikan kesan positif kepada orang lain yang bertahan lama. Sifat yang bisa kita bentuk agar orang lain memiliki kesan positif kepada kita. Yang pertama, jadi kita harus menunjukkan minat orang lain. Nah, jadilah nyambung dengan orang dan tunjukkan bahwa kita menghargai apa yang dia senang. Nah, orang lain itu pasti sangat senang membahas tentang minatnya, karena memang setiap orang itu pasti senang membahas apa yang berhubungan dengan dirinya gitu, bakal senang. Nah, sebaiknya ketika kita bisa nyambung kepada orang tersebut, atau setidaknya kita bisa uh, melontarkan pertanyaan sederhana aja gitu, orang lain bakal merasa nyaman dan lebih senang berkomunikasi dengan kita, bakal santai dengan berkomunikasi dengan kita, tidak harus kaku, tidak harus berpikir bagaimana apa yang harus dibahas jika ngomong kepada kita gitu. Orang lain senang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Lanturkan pertanyaan sederhana untuk menunjukkan ketertarikan kita kepada minatnya tersebut begitu. Yang kedua, tersenyumlah. Nah, ini simpel banget tapi memiliki makna yang besar gitu. Tersenyum itu membuat suasana positif ketika kita bandingkan gitu, kita mengobrol dengan tersenyum kepada orang lain jika atau tidak tersenyum. Ketika kita tersenyum membuat orang lain juga kayak merasa tenang gitu. Jadi merasa positif juga. Jadi dengan tersenyum itu bisa kayak berbagi sifat suasana positif kepada orang lain. Bisa saja kalau misalnya dengan tersenyum kita pada saat itu kok kondisi orang lain tidak sebaik itu gitu. Jadi dengan tersenyum, memberikan senyuman dengan orang lain, bisa jadi orang tersebut lebih baik dari sebelumnya gitu. Rasakan hingga senyumanmu itu tampak juga dari suaramu. Jadi sebenarnya senyuman itu tidak hanya bermakna bagaimana bentuk mulut kita, ekspresi mulut kita kepada orang lain, tetapi ketika senyuman itu menciptakan suara yang tersenyum juga gitu, jadi kita
Jadi suara itu bisa menimbulkan suatu sifat suasana positif gitu. Nampak ketika kita memberikan suara yang tersenyum gitu, maka lebih baik lagi memberikan kesan yang sangat positif kepada orang lain gitu. Nah, untuk poin yang ketiga itu berkuasa dengan nama. Nah, ini sebenarnya sih sederhana ya. Kita itu sebenarnya setiap orang itu akan senang jika dipanggil dengan namanya. Uh, Orang lain itu jika kita bandingkan ketika kita hanya memanggil orang lain dengan halo itu atau daripada kita hanya memanggilnya dengan nama, maka kita ingat uh, kita lebih merasa dihargai, dia bakal merasa lebih dihargai tentunya begitu. Apalagi orang lain kan, apalagi kita itu terkenal dengan orang yang bisa diandalkan atau orang yang sangat yang memiliki peran yang penting gitu. Ketika orang lain sudah merasa nyaman bahwa kita merasa dikenal, maka dia itu bakal merasa sangat senang ketika dia mengenal kita dan kita mengenal dia gitu. Ketika dia ingin menceritakan kita kepada orang lain bahwa dia bangga ketika berkenalan dengan kita dan kita juga kenal kepada dia gitu. Nah, ingatlah nama orang-orang di sekitarmu itu sederhana tapi sangat bermakna besar gitu. Jadi kita penting untuk mengingat nama orang lain. Yang keempat itu kita harus menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Jadilah pendengar yang aktif. Nah, orang akan merasa nyaman ketika kita mendengarkan ceritanya dengan baik. Nah, ketika kita mendengarkan dengan baik, kita menunjukkan minat kita terhadap cerita mereka atau perkataan mereka itu bahwa mereka itu bakal nyaman kepada kita, merasa nyaman kepada kita dan akan bercerita lagi. Apalagi jika terkait tentang hal-hal dalam dirinya, ketika dia itu nyaman menceritakan tentang dirinya, dia mulai menceritakan tentang hal-hal pribadi, dan dia itu berarti menunjukkan bahwa dirinya itu nyaman. Nah, untuk tidak harus kita bisa untuk memancing orang lain untuk menceritakan tentang hal dirinya. Tidak harus membuat bahwa orang lain tersebut harus menceritakan dulu kepada kita tentang dirinya. Kita bisa uh, mendorong mereka bercerita tentang dirinya dengan ekspektasi bahwa kita bakal bisa lebih dekat dan dia lebih percaya kepada kita gitu. Nah, itu uh, tentunya kita sadar gitu ya. Itu udah disadari semua orang bahwa menjadi pendengar yang baik itu bisa membuat kita menjadi orang yang nyaman bagi orang lain gitu. Yang poin yang kelima itu kita buat orang lain merasa penting. Nah, ketika orang lain itu kita buat merasa penting, pasti orang itu juga pasti senang dengan kita pasti senang gitu. Karena semua orang itu senang dianggap penting dan dihargai keberadaannya. Jangan biarkan orang lain di sekitarmu di sudut sendirian. Artinya ketika mengobrol juga kita harus peka gitu. Ketika kita bisa peka dan ada orang lain yang merasa ada tersudut gitu, merasa bahwa tidak dianggap gitu, ketika kita bisa memanfaatkan keadaan tersebut, orang tersebut bakal bisa sangat percaya dengan kita, uh, bisa sangat bisa sangat mengandalkan kita gitu, bisa senang dengan kita. Hal-hal yang dapat diterapkan itu bisa berupa perlakuan yang telah disebutkan ya. Jadi beberapa perlakuan misalnya kayak senyum, menunjukkan minat orang lain, itu beberapa perlakuan yang bisa kita tunjukkan untuk membuat orang lain merasa penting. Nah, apalagi ketika orang lain lagi merasa tertekan atau merasa dirinya bahkan tidak penting. Nah, ketika kita bisa mengandalkan kondisi tersebut, maka kita bisa membuat dari titik terbawah orang melebihi orang-orang yang melebihi ekspektasi kita. Mereka bakal membuat kita mengandalkan kita, bakal senang dengan kita melebihi orang-orang yang sebelumnya udah senang dengan kita gitu. Jadi itu saja rangkuman dari hasil membaca saya terhadap buku How to Win Friends and Influence People.
Sekian, jadi jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.